Bismillahirrahmanirrahim. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ikhwanihi wa muslimin wa ala kulli sahabati ajma'in wa la musalihin wa syarifin wa taqwa al-muhsirin wa ya aina wa muhatina wa jidadina wa jiddatina wa amamina wa ammatina akhwalina wa khalatna wa shayna wa muslimin wa muslimat wa mu'minin wa ibnat sallallahu alaihi wasallam وفي شيء من ذيك المراد التي سالفني وفي شيء من اسم الجلالية من اسم شيء من ذيك المراد والزكي وفي شيء كان يعبد الوهاب عنده الصلاة وفي في هذا من وفي شيء الحمد وفي شيء في الزكاة وفي شيء حتى إلى المغرب وفي شيء من الأعراض البكس اللهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالأصل الحديث كتاب الله والحديث محمد على سنة الشر والأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا فتوح عارف بجودك وبهائك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم وحده ونفعنا به وبنور الكتاب. سورة الماعون مكية وآية 9. Surah Al-Ma'un adalah surah Makkiyah, artinya surah yang turun sebelum Rasulullah SAW berkata Nabi. Ayat wasab, jumlah ayatnya ada 7 ayat. Bayyadin surah. Hadis surah itu makiyatun. Waqad tahaddatsa fi ijadin an fariqain min al-bashar. Surah ini termasuk surah Makkiyah. Surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Mekah. Waqad tahaddatsa fi ijadin an fariqain min al-bashar. Surah ini bercerita secara ringkas tentang 2 golongan manusia. Siapa itu 2 golongan manusia? Yaitu al-kafiru al-jahilu bi ni'amillahi al-muqaddimu bi yaumil hisab wal jazaa. Yang diceritakan pada surah ini yang pertama ada al-kafir, golongan orang kafir, al-jahilu bi ni'amillah, orang yang ingkar dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir itu kafir ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kafir di mana kafir bukan berarti dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengingkar nikmat Allah. Ya, Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa in kafartum itu berarti kalau kamu kufur, ada kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan kufur dalam pengertian akidah. Jadi al-kafir ini al-jahil ini adalah orang yang ingkar dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk orang kafir. Ya. Jadi ada orang yang beriman tapi statusnya kafir. Beriman kepada Allah tapi kafir kepada nikmat Allah. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan itu kepada kaum perempuan yang ketika pada saat Rasulullah sholat sholat khusyuk atau gerhana matahari, terus mengatakan diperlihatkan aku neraka dan orang itu surah An-Nisa dan
paling banyak penghuni neraka itu adalah kaum perempuan. Li'annahum yakfurna, karena mereka itu kufur. Tapi kufurnya yakfurna Allah ya Rasul, kufur kepada Allah bukan. Berarti yakfurna asyirah, tapi kufur kepada suami, kepada keluarga. Artinya orang perempuan yang tidak pandai berterima kasih, bersyukur kepada suaminya itu menjadi penghuni neraka. Tapi Rasul mengatakan yakfurna, orang kufur dia. Jadi kata kafir, orang beriman bisa berindikasi orang kafir dia ada kufur dalam sisi kenikmatan. Karena itu hati-hati kita. Kita beriman tapi ada sifat kafir di dalam diri kita. Nah, sifat kafir itu diantaranya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut kafir terhadap nikmat diambillah? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan begitu banyak rezeki, begitu banyak manfaat kepada dirinya, justru dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan atau tidak beribadah kepada Allah, maka dia kufur. Nah, sifat itu adalah orang yang tidak paham, yang tidak berterima kasih, yang tidak mau tahu terhadap yang telah memberikan nikmat, maka disebut kafir. Jadi orang yang tidak mau berterima kasih disebut kafir. Nah, kafir hakiki, etikodi atau akidah itu, dia kafir kepada Allah disebut kafir karena Allah yang telah menciptakan dia, Allah yang telah menghidupkan dia. Tapi ketika dia disuruh menyembah Allah, dia tidak mau menyembah Allah. Ketika disuruh berbuat baik, dia tidak mau. Ketika disuruh mengakui Allah sebagai Tuhan, dia tidak mau. Maka itu kafir. Ya. Itu kafir. Jadi yang mengingkar sifat-sifat itu adalah sifat-sifat orang kafir. Ingkar dia, tidak pesi lagi, tidak berterima kasih, tidak tahu berterima kasih. Maka ketika Rasulullah SAW tahajudnya begitu hebatnya sampai membongkar riwayatnya betisnya atau kumitnya sampai pecah itu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kenapa melakukan ini ya Rasulullah? Padahal Allah sudah mengampuni dosa engkau yang telah lalu akan datang diampuni. Kata Rasulullah, afala akuna bersyukur. Tidak boleh tak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi ibadah itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak butuh ibadah kita yang butuh ibadah. Artinya Allah nggak butuh ibadah kita tidak menyembah Allah pun Allah nggak akan turun derajatnya. Allah akan terhina, tidak ada manusia yang menyembah Allah di dunia ini, Allah nggak akan turun derajatnya. Ini bukannya Allah butuh ibadah kita yang butuh ibadah. Kenapa? Itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmatnya. Kewajiban kafir itu azab. Kalau kamu kufur maka azabku sangat penting. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan rezeki dan kamu kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini ceritakan nanti tentang orang yang dianggap kafir tapi kafir aja hidup ini amillah, yang ingkar dengan nikmat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi al-mukadzibu yang bisa wal jaza, yang mendustakan, tidak percaya dengan adanya hari hisab, pembalasan dan hari al-jaza, perhitungan dan pembalasan. Kenapa hari perhitungan dan pembalasan ini menjadi penting? Maka banyak ayat yang menggandakan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim baik. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yaqul khairan aliyah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jar. Itu Allah dan hari akhir. Siapa orang beriman pada Allah dan hari akhir, wal yukrim baik, maka muliakanlah tamunya. Apa hubungannya iman kepada Allah dengan memuliakan tamu? Atau hubungannya iman kepada Allah dan hari akhir dengan memuliakan tetangga, dengan baik pada tetangga? Iman kepada Allah berarti melaksanakan ajarannya. Ketika dia melakukan penghormatan takzim dia kepada tamunya, tamu yang datang itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan tamu yang datang ke rumah
kita dengan sopan, dia dengan baik, kita jamu dia. Anjing saja kita beri minum, dia bersyukur pada kita. Dan Allah pun bersyukur pada anjing itu juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Islam mengajarkan kita bagaimana sikap kita kepada manusia, sikap kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Banyak aturan-aturan lain yang Rasulullah ajarkan pada kita untuk menghormati makhluk Allah yang lain. Contoh, kalau kencing jangan sembarangan, misalnya di lubang-lubang tanah itu jangan baik, jangan kencing di lubang tanah itu, jangan kencing. Kenapa? Karena khawatir itu apa? Rumah makhluk Allah yang lain. Kalau dia kecil, sebenarnya kencing itu, lubang dulu, kencingin kebanjiran tuh. Warnanya lubang ular itu jangan Rasulullah. Kenapa? Karena apa salahnya dia bersakiti dengan kencing macam ini? Ada etika di mana kita santun kepada makhluk Allah. Itu binatang bagi manusia. Kalau disembelih hewan ada 2 atau 3. Kalau 3 hewan itu disembelih jangan diapakan? Pisaunya jangan diapain? Diperlihatkan di depan matanya. Dia juga makhluk Allah yang paham itu pisau membuat nyembelih gitu. Makanya Pak, disembunyikan dulu ketika dia dibaringkan di depan matanya baru apa ya? Keluar pisaunya baru sembelih. Dan jangan menyembelih di hadapan temannya yang mau disembelih, temannya disembelih. Jangan, dia juga bisa ngobrol. Paham dia, ada etikanya. Asal pisaunya yang tajam supaya apa? Supaya cepat proses penyembelihannya, supaya apa? Nanti cepat tidak menyakiti. Itu ada etikanya. Islam mengajarkan itu. Jangan ngapain? Jangan disiksa. Ada etika-etikanya. Istinja pakai batu silakan, tapi jangan istinja pakai apa? Pakai tulang. Kenapa? Karena tulang itu makanan saudara kamu harus makanan dia. Jangan istinja pakai batu boleh, atau yang set-set, misalnya pakai tisu ya silakan, pakai apa lagi, pakai kayu yang itu silakan. Tapi jangan pakai tulang, karena tulang itu makanan saudara kamu. Kalau makanan kok dibuat istinja, itu kan nanti saudara kita akan tersinggung dia, marah dia. Ada etikanya. Itu etika kepada makhluk Allah yang lain. Apalagi etika kita kepada sesama manusia. Sama makhluk Allah yang namanya binatang saja kita punya akhlak. Apalagi kepada manusia. Makhluk Allah itu ada makhluk Allah yang namanya binatang atau lembaga lain kayak jin juga ada apa? Ada etikanya, jangan ganggu. Ya. Jadi di sini akhlak terhadap makhluk Allah itu berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Apapun yang kamu lakukan kepada makhluk Allah itu akan ada balasannya nanti. Apapun yang kamu lakukan ada balasannya. Contoh, ada seorang wanita yang apa? Jadi riwayatkan hadis sahih yang mengurung kucing, kemudian dia nggak kasih makan, kasih minum, atau juga dia nggak lepas itu, kemudian apa? Dia mati, kausan kelaparan. Masuk neraka gara-gara cuma mengurung kucing yang dia nggak apa? Dia kasih makan. Kalau nggak mau kasih makan, apa saja dia dimakan sendiri. Itu artinya kita ada keimanan kita kepada pembalasan dari akhir. Kalau orang tidak punya iman kepada pembalasan dari akhir, maka apapun yang dilakukan di dunia ini pertanggungjawaban dia. Ibarat kata kalau udah mati habis semua sekarang. Itulah orang-orang berbuat maksiat. Ketika mereka berbuat maksiat, mereka nggak sadar bahwa perbuatan maksiat itu akan ada penentuannya. Yang mereka lakukan kan udah yang penting nggak ketangkap. Dari orang beriman tidak ketangkap di dunia, di akhirat masih ada apa? Masih ada hukuman lagi yang tidak akan disalahkan kita. Nah, ada apa? Ada yang namanya yaumul hisab. Keimanan itu sangat penting. Kalau tidak ada keimanan macam itu, dia korupsi selama nggak ketangkap, pokoknya apa aman. Iya, silakan aman di dunia Anda silakan nikmati korupsi Anda. Tapi nanti akhirat kalau bertanggungjawabkan. Karena nggak beriman kepada akhirat, ya sudah. Yang penting nggak ketangkap, nggak ketahuan. Atau orang berbuat maksiat, saking banyak yang maksiat, ini akhirnya apa? Ujung-ujungnya bunuh diri. Dikira dengan bunuh diri selesai masalah. Bunuh diri itu apa? Memunculkan masalah yang baru, bukan selesai masalah.
Kenapa? Setelah dia berunding ada hisab di situ, ada perhitungan di situ, ada jasa di situ. Maka iman kepada hari akhir itu seakan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, di sini ada penjelasan tentang singkat bahwa orang yang kafir dan kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala disebut kafir. Ada juga orang yang apa? Al-mukadzibu yaumil hisab, biasa orang yang mendustakan, tidak percaya kepada hari akhir, kepada hari pembalasan, kepada hari perhitungan juga disebut kafir. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, al-munafik. Ayat ini bercerita tentang al-munafik, orang-orang munafik. Pertama orang yang kafir, kedua orang munafik. Siapa orang munafik? Alladzi la yaqsudu bi'amalihi wajh Allah, bal yuradi bi'amalihi wa salatihi. Munafik adalah orang-orang yang tidak bertujuan dengan amal perbuatan itu untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu munafik. Bal yuradi, berapa? Pengen dilihat bi'amalihi, pada amal-amalnya, wa salatihi, dan salat. Jadi kenapa? Pengen dilihat orang. Jadi nanti ayat ini, surah ini bercerita dua orang, kafir terhadap nikmat Allah dan orang munafik. Ini ayat yang gak enak sih. Gak enak dalam pengertian khawatir kita. Khawatir kita termasuk nauzubillah dalam ayat ini. Maka kita nanti boleh introspeksi diri kita sendiri. Khawatir kita masuk dalam kategori ayat ini. Nauzubillah, apakah itu kafir nikmat atau munafik? Nanti kita lihat. Amal fariqul awwal, adapun kelompok yang pertama yang kafir dengan nikmat Allah, faqad zakara ta'ala min sifatiz zalimah annahum yalimuna al-yatima wa yad'unahu ghilzatan la ta'diban wa la yaf'aluna al-khair. Kelompok yang pertama orang yang kafir itu adalah Allah menceritakan tentang sifat-sifat mereka yang zalimah, yang tercela. Apa itu? Annahum yatim, mereka menghinakan anak yatim. Itu sifat orang kafir, menghinakan anak yatim. Wajdarunahu ghilzatan la ta'diban, dan menghadik, membentak anak yatim dengan cara yang keras. La ta'diban, tidak beradab, pada etika. Wala yaf'aluna khair, dan mereka tidak melakukan kebaikan. Ini kerjaannya. Walaupun orangnya itu beriman, artinya orangnya Islam, tapi kerjaannya seperti kerjaan orang kafir. Hatta walau bitazkiri bihaqqil miskin wal fakir, falahum ahsanu fi ibadati rabbihim. Sehingga kalau diingatkan dengan hak orang miskin, orang kafir, maka dilarang mereka itu berbuat baik pada ibadah kepada Tuhan mereka. Walasan bila asal tidak berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu. Sekalipun diingatkan, sekalipun dibilangin tentang hak, ada hak anak yatim, ada hak orang miskin, ada hak orang fakir, sudah diingatkan, itu tidak menjadikan ibadah mereka lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah sifat orang-orang kafir. Maksudnya adalah supaya kita jangan punya sikap seperti itu. Sekalipun kita beriman, tapi kalau ada indikasi, ada ciri-ciri, ada kesamaan dengan sifat-sifat itu, maka kita termasuk juga orang-orang yang kafir. Karena ada sifat seperti ayat munafiqin salasun, tanda-tanda orang munafik. Artinya kalau tanda-tanda itu ada pada diri kita, maka kita termasuk kelompok orang yang munafik. Jadi jangan sampai ciri-ciri ini ada pada diri kita. Itu yang diharapkan pada ayat ini. Itu kelompok yang pertama. Wa ammal fariqus tsani, adapun kelompok yang kedua. Siapa itu kelompok yang kedua? Fahumul munafiqun, orang-orang munafik, kelompok kedua ini. Siapa lagi? Al-ghafiluna an salatihim, yang mereka lalai dari salat. Apa lalainya? Alladzina la yu'addunaha fi awqatiha, yang mereka tidak menunaikan sholat pada waktunya.
itu termasuk munafik dan juga ghafil. Di kelompok, kalau ini adalah kelompok munafik. Yang munafik cirinya ghafil, lalai dia, lalai dalam sholat. Kenapa lalai dalam sholatnya? Apa yang maksud alladzina la yu'adduna fi awqat? Orang yang tidak menunaikan sholat pada waktu. Bagaimana kalau saya sholat isyanya harus sholat isya, sholat asarnya sudah jam 5 terus setengah 6, masih tetap ghafil? Tidak, dia tidak ghafil karena itu masih masuk waktu asar. Cuman fadilah dan sebagainya itu urusan belakangan. Jadi ketika misalnya waktu zuhur itu jam 12 sampai jam 3.15 bisa, itulah waktu zuhur. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, tidak apa-apa. Tapi urusan pahala lebih banyak urusan lain. Tapi itu termasuk dalam apa? Waktunya. Dia mengerjakannya bukan pada waktunya. Maka kita bersyukur juga. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah walaupun mepet-mepet mengambil waktu, tapi tetap apa? Pada waktunya. Jam 5 baru pulang kantor, baru mandi, setengah 6 sholat asar. Waktunya enggak? Masih waktunya. Masih waktunya. Ya, cuman kalau fadilahnya apa yang lebih baik, saja di awal waktu yang lebih baik. Tapi itu keluar waktu, tidak keluar waktu. Maka yang dikatakan fi la yu'adduna fi awqatin la yu'adduna, tidak menunaikan pada waktunya. Dan bukan waktu zuhur udah asar baru sholat zuhur ini. Kecuali ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu karena ketiduran. Ketiduran bukan tidur. Ketiduran tidur jam 11, bangun jam 4, namanya ketiduran. Sholat zuhurnya lewat. Kalau tidur jam 1, bangun jam 4 itu tidur. Apa bedanya? Karena jam 1 sudah masuk waktu zuhur. Kenapa nggak sholat zuhur dulu? Itu sengaja tidur. Kalau ketiduran itu sudah pada waktunya sudah masuk, dia dalam keadaan tidur sampai waktunya lewat, dia masih tidur. Itu namanya ketiduran. Yang kedua, lupa. Ya, lupa. Bisa orang lupa, bisa. Misalnya, lupa yang bukan lalai karena dunia, artinya bukan lalai karena sesuatu yang menyebabkan dia tidak ingat ibadah. Contoh, biasanya dia nggak pulang ke rumah sebelum sholat isya. Ternyata ada acara dimulainya setelah sholat maghrib. Sholat maghrib langsung mulai acara. Dia pulang jam 9 malam. Biasanya kalau pulang rumah sudah sholat isya. Ternyata apa? Belum sholat isya. Oh iya, tadi kan sholat maghrib langsung acara, langsung pengajian, langsung maulid. Belum isya, pulang dari rumah, capean, tidur dia. Malam dia ingat loh, tadi malam itu belum sholat isya. Kenapa? Karena biasanya di rumah itu kalau udah pulang ke rumah biasanya sholat isya. Ternyata acara itu sholat maghrib. Hati-hati itu. Itu namanya lupa. Ya, itu namanya lupa. Kalau habis maghrib main catur sampai jam 9 malam, nggak menang kalah sampai jam 10, sampai jam 12, capek pulang ketiduran. Itu bukan lupa, itu dilupakan. Hati-hati makanya. Biasanya. Ya. Atau apa? Enak-enaknya mancing, kelupaan sholat zuhur, kelupaan sholat asar. Kenapa? Lagi enak dia mancing. Lihatin joran gak diapain, gak dimakan-makan itu. Dia lupa, itu bukan lupa, itu melalai. Hati-hati, bedakan. Siapa lagi yang disebut dengan munafik? Walladzina yaqumuna biha suratan la ma'na al-mura'una bi'amalihim. Yang mereka itu mengerjakan ibadah sholat biha suratan, kelihatannya doang dia sholat, la ma'na,
tidak ada artinya dia sholat. Apa? Al-mura'una bi'amalin, supaya hanya ingin dilihat saja. Supaya ingin dilihat. Supaya ingin dilihat, akhirnya apa? Dia sholat. Suratan, kelihatannya saja dia sholat. Nah, namanya munafik ini sulit untuk ditebak, sulit untuk ditebak. Bahkan kita nggak boleh mencap orang itu munafik dengan sembarang apa. Karena Rasulullah sendiri nggak bisa mengatakan si fulan munafik kecuali ada apa? Ada wahyu yang turun untuk memberitahukan. Karena nggak punya hak Rasulullah. Ini urusan dalam. Oh, kamu itu sholat cuma sholatnya doang, hatinya siapa yang tahu serti. Maka jangan kita sok tahu menilai orang, dia mah sholatnya doang, kelihatannya doang, rajin, dia ibadahnya rajin, apa, ke masjid mah, ya, 4 waktu rajin, ngajinya rajin, padahal dia mau mengundang kalau minatin, sok tahu. Biarkan saja. Mau apa niatnya, usah dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak usah ikut campur niat dia pada Allah. Ke masjid rajin dia biar apa? Jadi kata orang rajin, orang alim gitu, biar dibaik-baik, padahal mah siapa yang tahu? Rasulullah sendiri nggak pernah mencap orang itu munafik kecuali ada apa? Ada wahyu yang diberitahukan oleh Jibril si fulan munafik. Kalau diberitahu Rasulullah, dan Rasulullah tidak bisa memberitahukan itu pada orang lain. Makanya Rasulullah punya sahabat Sahibus Sirri Rasul, sahabat yang memegang rahasia Rasulullah. Huzaifah bin Al-Yamani. Huzaifah bin Al-Yamani itu apa? Sahibus Sirri Rasul, memegang apa? Rahasia Rasul. Apa rahasianya? Dia diberitahukan nama-nama orang munafik, tapi tidak boleh dikasih tahu sama orang lain. Sampai Rasul wafat pun nggak dikasih tahu. Umar Khattab pernah nanya, namaku ada nggak dalam urutan nama orang munafik? Umar Khattab nanya sama Huzaifah bin Ali. Karena dia dikasih tahu dengan orang munafik, apa Umar Khattab pernah nanya, aku ada nggak dalam nama? Huzaifah al-Yamani radhiyallahu tidak ada. Dan waktu Umar Khattab menjadi khalifah, kalau ada orang wafat, Umar nanya, lihat Huzaifah bin Al-Yamani orang tidak orang yang wafat. Karena Rasulullah sudah dilarang tidak boleh mengingatkan orang apa? Orang munafik. Huzaifah mau mengingatkan orang itu orang. Kalau Huzaifah bin Al-Yamani mengingatkan, kalau tidak khawatir orang itu apa? Termasuk kategori munafik yang Huzaifah bin Al-Yamani yang mengingatkan. Kita semua sendiri enggak mempublikasikan orang munafik itu, enggak, bahaya. Tapi Rasul harus tahu kenapa ini berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional, harus tahu. Tapi dia dipublikasikan berbahaya. Ya, maka sekalipun suratnya surah dia melakukan sholat, tapi enggak maknanya, kita tidak bisa menilai seorang itu langsung kita katakan dia munafik, tidak bisa. Sholatnya doang rajin, nggak bisa. Nah di sholat kita menghukum kenapa? Sholatnya saja kelihatan saja. Oh pakaiannya mencapai, pakai dalam semua kayak setan. Siapa yang tahu setan? Pernah lihat setan? Kita nilai saja dia bagus, sudah dia bagus. Rajin ke masjid dia ibadahnya itu kita lihat, kita mata. Ada seorang kawan riwayat itu Khalid bin Walid. Yang ngapain? Yang dia tebas kayak musuh itu karena sudah mengucapkan syahadat. Jadi dibunuh juga kalau Khalid riwayatnya Khalid bin Walid. Kata Rasul, kenapa kau bunuh dia? Karena dia sudah mengucapkan syahadat. Ya Rasulullah, dia hanya ingin mencari selamat dari pedang ini. Jadi ketika dia sudah melukai banyak para sahabat, sudah membunuh kaum muslimin,
Akhirnya Khalid bin Walid dengan kegagahnya dia yang menghadapi sendiri. Ketika pedang sudah ditebarkan, dia ditebasnya langsung. Rasulullah, kenapa kau bunuh dia pada diri bersyahadat? Ya Rasul, dia hanya ingin menyelamatkan diri dari pedangku, hatinya dia nggak bersyahadat. Apakah kamu akan robek semua dada-dada manusia atau ingin lihat apakah dia bersyahadat betul atau tidak? Dimarahin Rasulullah. Apa kamu ingin robek semua dada mereka atau lihat hatinya apakah dia bersyahadat atau tidak? Kita nggak tahu hati mereka. Ya Rasul marah. Udah bersyahadat masih dibunuh. Sudah dia bersyahadat, inilah hukum kita. Itulah kita akui dia. Urusan hatinya beribadah atau tidak, hatinya syahadat atau tidak, iman atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tumpang camping minta-minta. Kalau dia minta, kita kasih. Kemampuan kita ada uang 100.000 rupiah atau 2.000 atau 5.000 kita ada. Atau di pinggir jalan kayak kita lihat dia lumpuh sebagainya, dia minta-minta, kita kasih. Ketika kita kasih, ternyata ada Satpol PP, dia kabur, ternyata nggak pincang dia, gagah dia, nggak luka dia. Sudah, urusan kita, kewajiban kita ada orang minta, kita berikan, itu kewajiban kita selesai sudah. Kedustaannya pada Allah, urusannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kita sesalkan itu, kalau kita merasa dibohongi, dua kali rugi kita. Apa ruginya? Rugi uang kita sudah diambil, rugi nggak ada pahala. Wah, ketipu. Ternyata dia gagah, nggak pincang, nggak untung, bisa lari dia ketipu. Nggak usah dia ketipu, sudah. Dia minta kita kasih. Kalau kita akan merasa kita tertipu, apa yang terjadi? Uang kita nggak akan kembali, pahala nggak akan dapat, dua kali rugi kita. Kalau kita sudah dia sudah minta, kita berikan. Karena dia minta, hak meminta, hak meminta kita berikan. Dia minta, kita. Kalau tidak ada, ya kata dengan kata-kata yang lembut, mohon maaf, tidak ada. Ya. Kenapa? Kita menghukumkan dengan yang zahirnya saja. Kita nggak tahu ini hati orang itu seperti apa. Bagaimana kita bisa melihat orang itu? Nggak bisa. Terbesit dalam diri mereka apa? Kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, waqad tawa'adat bil fariqaini bil wayl wal halal wa ta'annat alaihi ma'azamat tasni'. Dan surah ini mengancam kepada dua kelompok dengan wayl dan halal. Kenapa? Dengan celaka dan kebinasaan. Ini dua kelompok, baik itu kafir atau kelompok munafik, akan celaka. Wasanat alaihi ma'azamat tasni'. Dan surah ini menghinakan mereka dengan apa? Sepaling rendah penghinaan. Biusul istighraq wa ta'yid min zalika as-sani'. Dengan usul-usul yang aneh, yang asing, yang khusus itu, dengan ta'yid dari perbuatan mereka. Artinya Allah menggunakan usul yang apa? Yang khusus untuk menghina mereka. Ini surah ini yang kita berhina. Allah ditambah yad'u, ada kata-kata yad'u di sana. Fadzalika alladhi yad'u. Mana yad'u? Yadfa'u bi'anfin wa shiddatin. Yuqal da'ahu da'an ay dafa'ahu dafan. Yad'u itu artinya menolak. Ya, dafa itu menolak. Yad'u itu beda apa? Kita bisa ngapain? Yad'u lagi. Menghardik, ini membentak, menolak dengan cara yang ganas, yang kasar, menolak dengan cara yang keras, itu dafa. Di dafa, menolaknya dengan tolakan yang kasar, itu dafa. Pada ayat lain katakan yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Dapatkan? Mereka kenapa yang jahanam itu diartikan tolaknya? Artinya apa? Dipaksa untuk masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka masih nggak masuk.
Artinya apa? Ditolak, didorong terus supaya apa? Masuk neraka jahanam. Jadi semakin mereka melawan, semakin keras dorongan itu. Itu kata-kata dakwah. Ada lagi kata-kata yahuddu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mana yahuddu? Yahuddu al-hissu wa targhib. Menganjurkan, memotivasi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Loh, kok hanya menganjurkan, enggak memberi makan? Ini namanya juga di awal. Kalau nganjurin aja, kalau nyuruh aja enggak, apalagi ngajarin. Jadi nyuruh aja enggak, apalagi apa? Ngajarin. Walau yang utuh ada apa? Dan kalau dan tidak menganjurkan, tidak memotivasi, tidak mendorong orang untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nyuruh aja enggak, perintah aja enggak, apalagi dia ngapain? Yang memberi makan. Jadi ada dua ciri itu. Yang pertama dia doa ini, yang kedua wala yautu ada soal miskin. Nah, kita pun sama ketika ada orang yang seperti itu. Artinya maksudnya ada orang yang memang sengaja menggalang dana untuk anak yatim, sengaja menggalang dana untuk fakir miskin. Jangan terbesit dalam hati kita, ya lalu kalian itu berapa hari dia itu hari makan. Jangan seperti itu. Mereka sudah berusaha untuk tidak masuk wala yahud. Jadi ada orang misalnya lagi menggalang dana untuk apa? Untuk anak yatim, fakir miskin. Nyari duit uang gitu kan. Kita berilah kita mampu untuk memberi, tapi jangan kita hinakan. Dia sedang berusaha. Toh sekalipun dia dapat makan dari situ, mungkin saja tidak seberapa banyak yang diambil manfaat dari dia melakukan. Tapi kita jangan menghinakan dia. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah bisa berbuat, tapi orang yang berbuat tidak apa? Tidak hinakan dia. Karena ada orang yang anak muda yang termotivasi, yuk kita kumpulkan uang untuk apa? Satu anak yatim, kita kumpulkan uang untuk fakir miskin, gitu kan? Baguslah mereka melakukan itu. Kita yang tua-tua mendoronglah mereka, jangan sampai justru apa? Mematahkan semangat mereka. Uang makan diri, jangan seperti itu. Kalau bisa ya kita turut campur di dalamnya, justru membimbing mereka, mengarahkan mereka begini caranya yang benar, begini caranya yang baik. Jangan sampai tercampur antara uang operasional dan uang yang untuk apa? Kepentingan orang-orang fakir miskin. Itu kita ajarkan. Jangan sampai terus kita orang ini yang berbahaya. Akhirnya mereka patah semangat, udahlah. Kata Ustaz kita nggak boleh begini. Sudah akhirnya apa? Mereka patah semangat. Yang terjadi apa? Fakir miskin semakin merajalela di kaum meninggal. Tidak ada yang memperhatikan, yang kaya semakin kaya raya, yang miskin semakin melarat. Kita bisa mengajarkan sifat sosial seperti itu. Di kata-kata ja'al itu ada memang kata-kata Yahudi itu hissu wa targhib, menganjurkan, motivasi supaya orang mau memberi makan terhadap anak fakir miskin. Salah satu motivasi misalnya, termasuk juga ada apa misalnya, sekarang kita pasang misalnya hari Jumat berkah makan atau segala macam, ya itu juga motivasi. Kita sebarkan berita-berita baik di grup-grup sosial media misalnya, ini memberikan anak yatim, berkat ini segala macam, itu berita baik. Itu lebih baik kita sebarkan, motivasi orang begitu. Kita ingatkan, besok tanggal 30 ya. 31 ya. Kita ingatkan daripada harus mentafsirkan, menghambur-hamburkan harta dengan apa? Membeli macam macam, supaya kita kumpulkan, lebih baik
momen tahun baru ini misalnya, walaupun ada hubungan dengan kita, momen tahun baru ini momennya karena apa? Daripada kita mengumpulkan uang untuk beli masa-masa pandemi macam ini, banyak orang yang butuh, yuk kita kumpulkan uang berapa yang kita punya, kita kumpulkan, kita donasikan kepada apa? Para fakir miskin, para fuqara, sakit, para yatim, itu kan lebih baik. Itu kenapa? Menganjurkan. Kalau nyuruh uang punya duit kagak, masih nyuruh masih bagus daripada lu nyuruh apa-apa. Karena kan gitu kan, lu nyuruh doang, punya duit kagak, lu aja miskin. Lu aja, yang kalian lu aja miskin. Lu kayak nggak nyuruh orang, nyumbangnya kagak, yang sekarang yang miskin katanya lu aja miskin mau nyuruh orang. Dia masih bagus dia miskin, mau nyuruh orang, mau motivasi orang untuk apa? Untuk membantu orang fakir miskin. Daripada orang kaya nyuruh kagak, peduli kagak, senang sendiri, itu kan berbahaya. Makanya bersyukurlah kalau ada orang yang mengingatkan kita. Jangan sampai orang seperti itu, lu aja miskin pakai nyuruh orang lu gitu kan. Jangan lu sendiri nyari duit, nggak apa-apa. Misalnya dia miskin, mengajukan orang untuk berderma, boleh, punya hak, ada haknya. Salah tidak salah. Yang salah yang komentar orang-orang kaya yang nggak komen, yang nggak berbuat apa-apa, itu yang salah. Sudah dia orang miskin, lu aja miskin pakai nyuruh orang untuk berderma, ya baguslah. Berarti mewakili orang miskin di situ dia. Jangan sampai orang yang seperti itu kita apakan, kita remehkan dia. Lu aja susah nyuruh orang untuk berderma. Karena seperti itu nggak etis itu. Ya. Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk wala ya'udhu ala tu'anis. Dia sudah berusaha untuk keluar dari ayat ini dan tidak memotivasi dan menyuruh, mencoba keluar dari ayat. Orang yang tidak mau memotivasi, tidak mau menganjurkan orang untuk memberi makan, itu dia sudah keluar dari ayat itu. Jangan-jangan kita ada di ayat itu. Orang yang tidak mau menyuruh, tidak mau memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin. Dia sudah berusaha keluar dari ayat itu supaya nggak masuk ayat itu. Jangan sampai kita masuk dalam ayat itu. Wala ya'udhu ala tu'anis miskin. Orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan fakir miskin, orang miskin. Dia mau keluar dari ayat itu. Bagaimana dia keluar dari ayat itu? Ya, dia berusaha untuk dia ngomong, ayo kita bantu fakir miskin. Dia sudah berusaha untuk keluar dari ayat itu supaya nggak terkena ayat ini. Ya, hati-hati. Ya, kadang-kadang ini ibadah ini kenapa? Itu haram banget. Kenapa? Ada apa ini? Ada di bawah. Saya cari. Nanti kita lihat kenapa dahsyatnya ayat ini sampai saya pernah ingat kalau seperangkat waktu mengajar ayat ini sampai diulang-ulang berkali-kali. Itu berulang-ulang sampai jalannya katakan bosan, kok diulang-ulang terus sampai apa yang diucapkan oleh kiai itu berapa artinya. Dan apalagi mereka berkata, kenapa kiai surah ini dia dari terus ulang-ulang terus. Oh iya, sudah apa? Sudah apa? Ayatnya apa? Sudah. Tafsirnya sudah paham. Apa sudah? Paham sudah. Kalian sudah hal itu. Ketika sudah mengamalkan itu, jangan diam semua. Sudah apa? Sudah paham? Sudah amal itu. Sudah kita keluar dari wilayah hukum ala kuanti. Sudah nggak kita keluar dari wilayah hukum ala kuanti. Itu adalah orang yang mukadzibun, mendustakan agama. Ada orang yang tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Sudah belum kalian lakukan? Merasa bosan dengan ayat Al-Quran, merasa bosan dengan bacaan-bacaan itu berulang-ulang. Ketika bertanya sudah makan. Kenapa merasa bosan? Belum makan.
Diulang-ulang itu supaya kita merasa apa? Merasa tenang, ada bagian yang belum kita kerjakan. Belum. Ini peringatan ya. Oh, peringatan. Oke. Ya. Dia ada lagi ayat alladzina hum an salatihim sahun as-sahun wa jamu sa'i yuqalu sa'a idza yasbu sahwan idza talahu an ghaflatin. Yang namanya sahun itu an salatihim sahun, kalau kita kan sebutnya apa? Lalai ya. Sahun itu artinya idza talahu an ghaflatin, jika dia mengerjakan suatu perbuatan an ghaflatin karena lalai. Jika lalai ya makanya sahun juga bisa diarti lupa. Ya. Dia nggak kerjakan kenapa? Karena dia lalai. Maka juga biasa bisa diarti apa? Dia lupa. Maka alladzina hum sholatim sahun, nanti kita pada tafsirnya ini berbahaya bagi hidup kita. Kalau kita nggak betul-betul paham ini, karena khawatir ada bagian dalam sholat kita itu yang termasuk apa? Yang sahun ini. Ya, itu artinya idza tahu an ghaflatin. Dia meninggalkan sesuatu itu karena ghaflah, karena apa? Karena lalai. Jadi sangat mirip dengan orang yang lupa. Lalu apa bedanya lupa dengan lalai? Ini kan ansaratin sahun ya. Nah ini beneran. Oh beneran. Ya.
nanti insya Allah kita akan bahas tentang selalu dengan gofrah apa bedanya orang karena kita juga mesti berterima. Terkadang suka lupa dan sholat ini 2 rakaat atau 3 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat. Apakah kita masuk dalam kategori apa? Dengan kategori alladzina hum an sholatin sahun. Mengikuti atau tidak, kita kadang-kadang suka apa? Bertanya itu kan, ini udah 2 rakaat atau 3 rakaat ya? Ini 3 rakaat atau 4 rakaatnya. Nah, kalau kita seperti itu apa masuk nggak dalam ayat ini? Nah, insya Allah kalau kita panjang umur kita akan bahas di tahun depan ya. Ya, tahun lagi kita ketemu nanti ya. Semua orang al-ma'mum wa al-fatihah. Sayyidina Muhammad